Halo semuanya, balik lagi sama gue Faisal Ramzi dan juga ada Acang dan gua Pei. dan balik lagi ke CHTT. Dan di video kali ini tuh kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi rame ya. Karena banyak banget dari kalian tuh request gue buat ngebahas soal kasus yang lagi viral banget ya. Yang lagi orang-orang pasti tahu lah. Iya, yang mungkin kalian juga tahu yang berhubungan dengan kepolisian Indonesia. Jadi kita di sini bakal ngebahas juga yang masih ada hubungannya tentang polisi. Cuma bedanya ini bukan polisi Indonesia. Iya, jadi kita nggak ngebahas ke sana. Nah. Iya, kita nggak bakal. Karena bukan wadahnya kita. wadahnya kita ya, Bukan ranahnya kita juga buat bahas itu. Mungkin kalian kalau mau nonton banyak juga YouTuber yang udah ngebahas. Dan soal ada kasus berita-berita itu pun ya. juga Iya, banyak ya. Ngebahas, cuma kita nggak bakal ngebahas itu. So guys, yang bakalan kita bahas itu di sini tentang kasus pembunuhan berantai. Yang ternyata pelakunya itu adalah mantan polisi. Oh, mantan polisi ya? Mantan polisi. Jadi dia sempat jadi polisi, terus akhirnya dia berhenti dan dia ternyata melakukan pembunuhan berantai. Jadi ini tuh kasusnya Le Grele atau nama aslinya itu Francois Verhoff. Francois Verhoff gitu guys. Jadi kasus ini tuh sebenarnya belum lama, Cong, baru tahun kemarin. Oh, 2021. 2021. Jadi Le Grele ini buronan di Prancis yang udah buron tuh selama 35 tahun. Lama ya? 35 tahun di Prancis, dia jadi buron dan akhirnya tahun 2021 itu dia ditemukan di apartemennya dengan keadaan sudah meninggal, sudah meninggal, dan meninggalnya itu dia suicide. Suicide itu apa? Bunuh diri. Juga mau ke suicide gue kok Lupa, bunuh diri. Jadi dia tuh ditemukan di apartemennya bunuh diri, terus ada surat-suratnya juga. Tapi nggak dibeberkan sama media, sama polisi juga nggak Karena dikasih itu tahu. pasti udah jadi pihak kepolisian sana lah ya. Le Grele itu sebenarnya tuh ada artinya kalau di Indonesia. Apa tuh? Nama artinya itu pria bopeng. Bermuka bopeng. Karena mukanya tuh kayak bopeng gitu, Cong. Jadi Le Grele sendiri itu dia tuh ngaku kalau dia itu sebenarnya pembunuh berantai yang udah buron 35 tahun di surat kematiannya itu, surat sebelum. Surat wasiat. Iya, bukan wasiat, surat yang dia bikin tuh sebelum dia meninggal, kayak dia ngasih tahu kalau sebenarnya tuh gue nih buronan yang udah 35 tahun kalian cari. Dan dia itu sempat menjadi polisi di Prancis. Oh, berarti kayak dia nyamar lah ya. Taktiknya Iya, dia pasti udah jadi tahu. nggak ketahuan Dia sama udah pasti sekali. tahu. Soalnya dia polisi, jadi Karena dia polisi. aman-aman aja. Dan setelah diinvestigasi sama polisi, karena kan dapat surat diinvestigasi dong, kayak ternyata DNA-nya tuh cocok sama beberapa TKP yang emang bekas tempat pembunuhan itu, Cong. Bekas para korban dibunuh. Korban di situ. dibunuh itu gitu, dan dia tuh ngebunuh 5 korban dan 4 pemerkosaan. 4 pemerkosaan ya. Iya. Itu tuh bukan pembunuhan yang asal dibunuh gitu loh, Cong. Jadi kayak disiksa dulu. Emang disiksa dulu, dan bahkan media pun ngasih tahu ya para korbannya itu dibunuhnya gimana aja. Mungkin nanti bakal kita kasih tahu satu-satu kali ya. Jadi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Le Grele ini ngehebohin Prancis itu pada tahun 1986 sampai 1994. Itu lama loh berarti. Ya lama lah pokoknya. Itu tuh udah 8 tahun, Jong. Lumayan lama ya. Iya, ngehebohin Prancis dengan pembunuhan berantainya itu, dan polisi Prancis tuh baru tahu pembunuhnya itu pada tahun 2021. Pas dia nemuin. Padahal sebenarnya pembunuhnya itu seorang polisi. Seorang jadi polisi ketutup lah kasusnya mungkin. Mungkin kalau dia nggak bikin surat wasiat dia ngebunuh. Mungkin polisi pun masih belum tahu. Nggak tahu siapa yang ngebunuh. Ini kasus terbesarnya si Le Grele itu, ada korban namanya itu Cecil Bloch yang dilaporkan hilang di Paris itu karena dia nggak datang ke sekolahnya pada tahun 1986. Itu salah satu kasus terbesarnya dia. Which is baru terpecahkan itu tahun kemarin. Wah, gila. Emang dia tuh dilaporkan hilang dan mayatnya itu ditemuin setelah beberapa hari laporan hilangnya. Ya, jadi mayatnya itu ditemuin di salah satu hutan di Prancis gitu dengan keadaan yang sangat mengenaskan nggak normal lah ada pokoknya. ngeri sih, emang kayak beberapa organ tubuhnya pun Oh, berarti sadis ya? bisa dibilang dimutilasi sih korbannya sadis itu. banget sih. Itu kasus terbesarnya yang pertama ya guys. Terus sampai akhirnya polisi investigasi dan lain-lain nggak ketemu pelakunya, akhirnya kasusnya itu sempat ditutup. Karena Kayak udah mentok gitu, ibaratnya udah mentok.
Gitu, lanjut Cong. Iya, jadi Francois Verov atau disebut dengan Legrele itu memang dia tuh terkait berhubungan dengan banyak pembunuhan dan banyak pemerkosaan, dan totalnya dia ada 6 kali pembunuhan dan 4 kali pemerkosaan. Dan korban pemerkosaan itu 4 wanita dengan meninggal dengan tragis. Tragis juga berarti. Tragis banget ya, seperti yang tadi diceritakan, motifnya emang selalu mutilasi dan banyak bagian-bagian organ yang hilang gitu. Jadi ketika otopsi itu udah yang tengah nggak sih kayak kopong. Isinya tuh udah kopong. Oh, organnya berarti diambil. Diambil dari 3 korban tersebut, organnya udah nggak ada, dan tapi ada 1 korbannya lagi dimutilasi juga, tapi isi organ dalamnya tuh nggak diambil. Oh, Jadi para korban dimasukin ke dalam plastik dan diumpetin di bawah kasur apartemen tersebut. Dan setelah selang beberapa lama, polisi pun mulai mencari besar-besaran nih dengan siapa namanya Legrele. Dan ternyata faktanya adalah ada 1 korban lagi, pria berumur 59 tahun, dan dia juga seorang pensiunan polisi di kota Prancis. Jadi emang sebenarnya dia ngumpulin jasad-jasadnya itu tuh di dalam apartemennya itu loh, kayak karena rata-rata pembunuhan berantai itu gitu loh, dia nggak ngebuang korbannya ke tempat-tempat berbeda, tapi lebih ke setelah dia bunuh dikumpulin semuanya. Tapi korban yang pertama tuh di hutan tuh Cong, yang anak remaja itu. Nah mungkin Atau emang itu pertama kali dia dia ngebunuh mungkin di hutan, cuman dia karena biasa orang tuh kalau pembunuh berantai itu dia tuh selalu ada hasrat buat bunuh lagi. Tanpa motif yang solid. Tanpa motif, dan mungkin kalau dia bunuh di luar itu bakal ketahuan dengan CCTV atau saksi-saksi. Apalagi dia polisi, which is dia tahu cara kerjanya polisi. Polisi gimana? Pasti lo dengan mantau CCTV gitu. Dan mungkin dia bisa juga menjebak dengan datengin orang ke apartemen dan akhirnya dibunuh. Gitu. Dan apartemennya juga kan kosong, nggak ada orang, jadi gimana pun caranya nggak ada yang berani ke tempat itu juga. Karena apartemen itu masih apartemen yang di tahun segitu masih apartemen yang sepi, masih belum banyak orang yang tinggal di sana. Dan fun fact-nya juga ya, gue mau ngomong apa lupa lagi anjing. Dan fun fact-nya juga ya, motif si Legrele ngebunuh para korbannya itu sampai sekarang pun polisi nggak ada yang tahu. Karena ya gimana udah meninggal juga orangnya. Ya polisi juga tahu. Di investigasi pun nggak bisa dong berarti. Walaupun dia ngaku kayak gue ngebunuh 9 atau 10 korban dan memperkosa beberapa korban. Tapi nggak ngasih tahu alasannya. Jadi apa, nggak ada yang bisa tahu alasannya. Kenapa? Gitu. Dan seperti yang gue sempat bilang di awal, jadi dia tuh emang bunuh diri di apartemen sewaannya itu beserta ada surat-suratnya gitu Cong. Bukti-buktinya lah. Tapi dia tuh di surat itu dia cuma konfirmasi kayak iya gue emang ngebunuh gitu. beberapa orang. Cuma dia tuh nggak bilang kayak korbannya siapa, alasannya atau motifnya tuh apa. Terus ngebunuhnya di mana, jasadnya ditaruh di mana tuh dia nggak ngasih tahu. Terus kenapa polisi itu bisa nyimpulin kasus yang besar banget di Perancis pada tahun itu tuh pembunuhnya Legrele? Karena jadi korban pertamanya itu punya saudara tiri bernama Luke Richard yang mengkonfirmasi kepada polisi bahwa dia itu ngeliat sebelum adiknya itu yang pagi-pagi keluar itu tuh diikutin sama pria dengan muka yang penuh jerawat dan dia tuh yakin banget kalau orang itu tuh antara polisi atau tentara atau apapun ya, itu. pokoknya aparat di sana. Aparat di sana karena kan emang mungkin kelihatan kali ya. Postur aparat tuh beda. Beda. Dia tuh konfirmasi ke polisi itu kalau pelakunya yang ngebunuh saudara tirinya itu ciri-cirinya seperti si Legrele ini. Makanya polisi sampai menyimpulkan kalau emang ya udah berarti cocok banget nih sama saksi korban pertama ngasih tahu ciri-cirinya gini terus tiba-tiba Legrele meninggal dan dia mengkonfirmasi kalau dia itu ngebunuh beberapa orang. Itu dia kenapa polisi bisa menyimpulkan bahwa Legrele ini sebenarnya pembunuh berantai yang sudah buronan selama puluhan tahun berarti ya. Ya, tapi sekarang ya mau gimana ya, Legrele-nya juga udah meninggal. Jadi nggak bisa dilanjutin. Iya, nggak bisa dilanjutin kasusnya udah. Dan kita pun nggak tahu, mungkin polisi Perancis pun nggak tahu kayak pas kalau masih banyak korban yang dia umpetin juga. Bahkan polisi pun bilang emang kayak kita masih belum bisa konfirmasi kalau emang korbannya ada si Legrele itu cuma segini doang nih. Bisa mungkin ada lagi, cuman keburu Legrele-nya meninggal duluan, jadi nggak ketahuan gitu siapa aja. Atau emang korban-korbannya juga ada yang nggak ketemu mungkin kan. Karena kan emang kasus pertama pembunuhannya aja itu di hutan.
Berarti kan nggak menutup kemungkinan kalau emang dia tuh ngebunuh di di tempat-tempat tempat-tempat lain. Dan Iya. mungkin kan udah kebanyakan di tempat lain pun akhirnya ya udahlah. Ya udah di apartemen aja nyari Iya, aman satu, gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan motif utamanya. Gitu. Cuma yang bikin gue shock itu sih kayak kok bisa dia membunuh korbannya, itu serem loh. Bahkan yang diperkosa aja sampai dimutilasi. Ya mungkin. Emang Tapi kalau korbannya kebanyakan perempuan bisa, kalau pembunuh berantai ya, kalau korbannya kebanyakan perempuan tuh biasanya karena dia ada dendam sama perempuan. bisa jadi. Tapi ini ada laki-laki juga sih. Ada laki-laki dan mantan polisi pula. Polisi juga. Jadi kita pun nggak tahu motifnya dia tuh apa Motifnya gitu. itu apa? Jadi kita bener-bener apa ya Dan sebenarnya? yang gue nggak habis pikir, dia tuh polisi, ngerti gak Dia sih? polisi. Dia polisi, dia pas masih hidup dia nutupin kasusnya, biar nggak wah gimana caranya biar polisi Nggak ketahuan. anak-anak buah gua atau atasan gua nggak ketahuan kalau gua yang bunuh gitu. Itu gila, best banget sih menurut gua. Dan emang bener sih, banyak banget tuh kasus pembunuhan berantai itu yang punya ciri khas, Cong. Abis ngebunuh tuh jarinya pada hilang, korban-korbannya. Ada juga yang misalnya di badannya tuh ada ukiran apa gitu. Iya, Pasti ada selalu ciri ada. khasnya, iya pasti ada. Ya, mungkin emang ciri khasnya si Grele ini mutilasi kali ya. Ya, karena dari korban-korban yang tadi kita bacain rata-rata tuh dimutilasi. Rata-rata, hampir semuanya malah. Iya. Semuanya. Dimutilasi dan seremnya tuh organnya diambil buat apa gitu. Nggak kebayang sih. Mungkin kalau penjualan organ ya udah. Kayaknya kalau kita mikir penjualan organ ya, masalahnya nggak semua korbannya gitu loh Diambil organnya gitu. Cuma beberapa. Paling yang kayak yang penting-penting kayak mungkin jantung buat dia, buat ada mungkin medis. Ya, tapi kan dia kalau Kopong loh, sampai bener-bener benar isinya hilang. sih serem. Sampai jari-jari, buat apa jari? Jari-jarinya juga ada, katanya ada yang dipotong-potongin kan. Parah banget sih. Tuh. Jadi FYI gue tuh emang suka nonton atau baca-baca berita soal pembunuhan berantai gitu sih, dan kasus ini 8,5/10 lah. 8,5/10. Eh. Oke. Karena gue udah nonton dan baca beberapa kasus yang bahkan lebih parah gitu ya. Jadi menurut gue ya karena korbannya juga masih dikit sih menurut gue. Untuk dibilang kayak pembunuh berantai biasa tuh korban Banyak. ada yang sampai 20 orang, ada yang sampai 30 Ini orang. soalnya masih di bawah 10 lah. Walaupun kita nggak tahu ya korban fixnya itu, kita nggak tahu kenapa. Cuma kan karena kan ada juga korban yang nggak ditemuin iya, mungkin. yang gue baca kan ada 9-10 korban. Di 9 lah, 9/10 lah. 9/10. Kalau Acong berapa? Gue, kalau 9 gue 9,5/10. Karena mutilasi. Karena mutilasi. Kenapa emang? Gue tuh paling anti sama mutilasi. Pertama gue ngeliat darah tuh takut, jadi boro-boro mutilasi orang. Gue ngeliat darah aja takut. Oh, buat ngebayangin tuh. Buat ngebayangin, misalkan darah amis. Kalau dia pakai mutilasi itu seamis apa sih? Ditaruh di apartemen lagi jasad-jasadnya. Dan itu tuh dia Nggak kebayang sebau apa, jasad-jasad apalagi dikumpulin. Iya, walaupun diawetin ya oke. Tetep aja. Cuma sebelum diawetin kan Iya, darahnya berantakan. Begitu belum 80 loh dia udah ngebunuh. 86 sampai 94. Sampai 94. Ih, salah banget ya. Tuh berapa lama tuh dia ngumpetin mayat? Kalau nggak, Makanya dari gue kebayang. 9,5. Udah busuk-busuk tuh. Dari lu? Kalau dari gue 9/10 sih. Kenapa tuh? Gue sama kayak Acong, gue agak-agak takut ngeliat darah. Bahkan tadi pun gue berangkat mau kesini, gue ngeliat orang meninggal di tempat. Kecelakaan. Iya, kecelakaan. Berdarah-darah, terus kayak yang udah pengen ditutupin plastik. Enggak plastik hitam tau gak sih lo? Oh, plastik. Trash bag. Iya, trash bag plastik hitam. Dan gue ngeliat banget bentuk badannya, mukanya, palanya berdarah-darah. Itu gue langsung merinding naik motor, gue kayak gue gak bayang, apalagi itu, ngerti gak sih lu? Iya sih, mutilasi, di keluar-keluarin. Organ-organnya. Jadi gue ngeliat itu aja gue merinding sih. Apa kabar? Amit-amit deh. Gila ya kasus ini ya. Oh my Iya God. guys, sebenarnya kalau kita ngebahas kasus pembunuhan tuh banyak banget. Banyak. Di rumah gue juga ada kasus pembunuhan. Sering di rumah gue pembunuhan Orang semua. Enggak, jadi ada warga. Bukan dong jatuhnya. Ada warga yang menurut gue, yang gue dengar dari omong-omongan tetangga ya, jadi tuh kayak ada salah paham, terus dia akhirnya ngebunuh si RT-nya itu dengan cara ditusuk. Itu pulang dari masjid. Ingat banget gue. Itu dulu RW-nya dulu tuh sekitar situ tuh RW-nya kakek gue. Cuman setelah kakek gue, Oh, kasusnya itu setelah kakek. iya, terus itunya ditusuk pas mau di masjid. Terus ada juga orang bunuh diri di tempat bangun, kayak di tukang bangunan, matinya tuh keselip-selip kayu, ngerti nggak sih lo?
Oh, meninggal. Gua nggak tahu sih bunuh diri atau kecelakaan. kecelakaan deh. Tapi itu nggak ada yang tahu awalnya. Maksudnya Nggak ada belum yang ke tahu. kayu. Iya, itu Nggak ada. Tapi awalnya orang-orangnya nggak ada yang tahu gitu. Dia nyelip ke kayu. Kan kalau tukang bangunan kan identik sama pasir, kayu gitu kan. Nah dia tuh nyelip di kayu-kayu. Di ketemuannya tuh berapa hari baru ketahuan. Dia tuh udah busuk. Jadi kayak di rumah gue tuh banyak tau. Di rumah lu serem banget sih. Di rumah gue tuh banyak Nggak banget. pernah kayaknya di sekitar rumah gua ada pembunuhan. Pas banjir ada mayat nganyut. Sumpah demi Tuhan nggak bisa gue. Tanya abang gue. Bener-bener serem tau sekitar rumah gue mah. Jangan nanti deh gue. So itu sih guys, kasus pembunuhan. Mungkin kalau kalian mau kita ngebahas kasus-kasus pembunuhan lagi, kalian bisa komen di bawah guys. Oke guys, see you in the next video. Bye.